Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baiklah teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin akan membahas sebuah topik yang berjudul tenses in English, ya, tenses in English, tenses dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman. Oke, kita mulai dengan sebuah definisi daripada tense, ya. What is a tense? Apa itu tense? Oke, berdasarkan definisi yang diberikan di dalam kamus Cambridge International Dictionary of English. Nah, di situ disebutkan bahwa a tense is, ya, jadi tense itu is any of the forms, ya, any of the form of a verb, ya, which show, ya, any of the forms of a verb which show the time at which an action happen. Nah, itu dia, ya. Jadi tenses itu adalah any of the forms of a verb which show the time at which an action happen. Ya, tenses adalah setiap bentuk dari sebuah kata kerja yang menunjukkan waktu di mana sebuah perbuatan, suatu perbuatan terjadi. Jadi terjadinya suatu perbuatan dilihat dari waktunya, gitu. Ya, itu adalah tense. Oke, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada berapa tenses? Oke, how many tenses are there in English? Ada berapa tenses? Oke, some people or some grammarians say 8, others say 12, and the others say 16. Jadi ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, dan ada yang lainnya juga mengatakan 16. Ya, most of them say 16. Ya, kebanyakan daripada mereka mengatakan 16. Oke, teman-teman. Oke, kalau ada juga yang mengatakan 16, ya itu benar, itu secara tradisional, ya. Maksudnya dulunya disebutkan, memang pernah disebutkan memang begitu, ya, ada 16. Ya, yang 16 itu termasuk di situ ada future tense, ya. Future tense-nya itu ada 8, 4 yang biasa, yang sekarang waktunya, sedangkan yang ada 4 lagi itu future in the past. Jadi ada 8, ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Nah, ini menurut pakar, ya, tata bahasa Inggris yang terkini. Nah, ya, yang terkini. Nah, mereka menyebutkan bahwa morphologically, ya, English has only 2 tenses, ya, the present and the past. Nah, jadi menurut para ahli tata bahasa Inggris yang terkini, ya, tenses itu bahasa Inggris hanya memiliki 2 tenses saja. Ya, yang pertama disebut the present, yang kedua ya the past. Ada bentuk sekarang dan ada bentuk lampau, bentuk yang udah berlalu. Ya, the present and the past. Nah, itulah yang tenses, hanya ada 2. Oke, kita lihat bahwa untuk present ini itu ada subnya lagi, maksudnya bagian dari the present untuk sekarang ini itu ada bentuk
yang disebut dengan present simple. Ya. Ada yang disebut dengan present simple, yang pertama. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan present continuous. Continuous atau progressive. Ya, atau progressive. Ya. Yang ketiga, ada juga yang ketiga bentuknya adalah present perfect. Ya. Present perfect simple. Nah, yang keempat itu ada present perfect continuous. Nah, gini. Ya, ini bentuk dari bagian dari the present. Nah, bagaimana dengan the past? Ini juga sama. Bentuknya ada past, ya, simple. Ada juga past continuous atau progressive. Ada juga past perfect simple. Ada juga past perfect continuous. Nah, ini teman-teman, ya, ini bagian dari past. Oke teman-teman. Nah, memang secara tradisional, ya, semuanya ini juga disebut tenses, ya. Semua ini juga disebut tenses. Tapi, akan tetapi, recent terminology, ya, istilah yang terakhir, yang terkini, ya, khusus untuk ini, yang ini, ya, yang continuous dan perfect, itu disebut dengan istilah terkini, maksudnya itu disebut dengan istilah aspek, ya, istilahnya aspek, ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua aspek. Yang pertama continuous atau progressive aspek, yang kedua adalah perfect aspek, ya. Oke teman-teman. Nah, tapi tidak menjadi masalah kalau ini juga kita sebut tenses, ya, sejauh dia dalam frame kerangka. Kalau ini dalam kerangka the present, bentuk present, bentuk sekarang, dan yang kedua ini adalah merupakan bentuk dari the past, ya. Ini subkelasnya gitu, ya teman-teman. Oke. Nah, terus bagaimana dengan future tense, ya, bagaimana dengan future tense? Nah, oke teman-teman, ya, in English, ya, tadi kita sebutkan in English atau English has only two tenses. Ya, bahasa Inggris hanya memiliki dua tenses, the past, the present, and the past. Oke, masalah future tense, oke, itu future tense itu menurut para pakar, ya, jumhur, ya, pakar tata bahasa Inggris, itu tidak ada future tense dalam bahasa Inggris, ya. Jadi situ disebutkan English has no future tense, yeah. But there are a number of ways of expressing future times in English. Nah, apa katanya? Bahasa Inggris tidak memiliki future tense. Namun, akan tetapi ada banyak cara, ya. There are a number of ways of expressing future time in English. Ada banyak cara untuk yang mengekspresikan, untuk mengungkapkan, ya, tentang future, tentang yang akan datang dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi untuk mengatakan future, ya, untuk mengatakan future,
kita mengatakan sesuatu yang akan datang begitu. Itu banyak cara untuk mengatakannya. Di antaranya, ya, kita bisa menggunakan, ya, bentuk will atau shall, ya, tambah infinitive. Kita bisa juga menggunakan, ya, will atau shall, ya, tambah be tambah continuous infinitive, ya. Ini istilahnya yang pakai ing itu istilahnya continuous infinitive, ya. Jadi kita bisa menggunakan will shall tambah infinitive, will shall tambah be tambah continuous. Oke. Ketiga, kita bisa juga menggunakan misalnya be, ya, going to tambah infinitive. Be going to tambah infinitive, ya. Berikutnya bisa juga kita gunakan be about to tambah infinitive. Bisa juga kita gunakan be tambah to infinitive. Be tambah to infinitive. Oke. Etc. Ya, dan lain-lain lagi. Masih banyak lagi. Oke, teman-teman. Oke, jadi kalau ada yang mengatakan ada 16 tenses, di mana di situ ada termasuk future tense, ya teman-teman. Nah, kalau di situ kan kita lihat hanya bentuk future tense-nya itu ada berapa? Ada 8. Yang pertama 4 yang mengatakan untuk misalnya yang sekarang, ya, yang menggunakan ini, ya, will shall, oke, tambah infinitive. Misalnya I will go to Jakarta next month misalnya, ya, dan lain-lain gitu. Itu merupakan bagian untuk mengatakan future, tapi itu bukan future tense, ya teman-teman. Itu bukan future tense, itu bagian untuk mengatakan future. Nah, seperti ini. Ya, ini banyak lagi, ya. Nah, jadi memang benar, ya, secara tradisional, maksudnya tempo dulu gitu, ya, para pakar tata bahasa Inggris itu memang pernah, ya, mengatakan bahwa ada future tense dalam bahasa Inggris. Oke. Namun, sebagian besar pakar tata bahasa Inggris yang terkini, maksudnya jumhur, ya, jumlah yang terbesar dari ahli tata bahasa Inggris itu mengatakan tidak ada, ya, tidak ada future tense dalam bahasa Inggris, ya. Dan mereka menjelaskan ada 3 argumen, ya, untuk menyanggah adanya future tense dalam bahasa Inggris. Ya. Yang pertama, argumen yang pertama itu adalah, ya, dengan menggunakan ini yang disebut dengan future tense, ya, teman-teman yang pernah belajar tentang future, ya, tentang 16 tenses itu, ya, kan untuk mengatakan future salah satunya kan yang bentuk ini, ya. Jadi argumen dari para ahli pakar yang terkini, pakar bahasa Inggris, tata bahasa Inggris yang terkini, itu argumen mereka bahwa dengan menunjukkan bahwa future tense itu dengan menggunakan will shall, ini akan sangat membingungkan, ya. Jadi menurut para tata bahasa Inggris yang tempo dulu, ya, itu
future markernya, tanda untuk mengatakan future itu markernya itu selalu dengan menggunakan will dan shall. Ya. Ini adalah merupakan bahan. Ya. Untuk semua future itu untuk mengatakan pakai will shall dengan bentuk-bentuk lainnya. Ya, bentuk sederhananya will shall tambah infinitive. Ya. Itu sangat membingungkan. Ya, contoh bagaimana kalau saya buat misalnya I am flying to Jakarta tomorrow morning. Saya akan terbang ke Jakarta besok pagi. Bukankah ini juga future? Apakah ini kita sebutkan future tense? Ya. Sedangkan teman-teman bisa lihat tadi, ya, ini kan merupakan bagian present, ya, bentuk present. Ya. Ini adalah continuous aspect. Ya. Kalau kita sebutkan ini tenses, bisa juga ini adalah continuous atau progressive tense. Present, continuous atau progressive tense. I am flying to Jakarta tomorrow. Ya. Jadi untuk mengatakan future, ya, saya lihat sini bisa kita tambah lagi, bisa kita gunakan present simple, ya, terus present continuous. Ini bisa juga kita gunakan untuk mengatakan future, ya. Ini present continuous, contohnya I am flying to Jakarta tomorrow morning. Oke. Nah, present simple ini juga, ya, salah satu bentuk yang bisa digunakan untuk mengatakan future, khususnya untuk mengatakan fixed timetable, ya, fixed timetable. Ya. Salah satu contoh ini kita bilang misalnya begini, ya. Today is Sunday. Hari ini adalah hari Minggu. Tomorrow is Monday. Dan besok adalah Senin. Ya, kita tidak, orang Inggris tidak mengatakan bahwa tomorrow will be Monday. Today is Sunday, tomorrow will be Monday. Oke, orang Inggris tidak pernah mengatakan demikian. Kalau kita bilang, ya, tomorrow itu kan kita tahu, ini kan future. Kenapa nggak kita bilang tomorrow will be Monday? Oke, aneh kedengarannya, ya, bahasa Inggris yang, ya, not English, ya, tapi mungkin Indonesian English, gitu, ya. Lihat, banyak, ya, cara untuk mengatakan future dalam bahasa Inggris. Ya, begitu, teman. Oke, tadi itu adalah salah satu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, ya, kenapa mereka itu nggak setuju untuk mengatakan bahwa ada future tense dalam bahasa Inggris? Argumen yang kedua adalah, ya, will dan shall ini, oke, will dan shall ini merupakan modal verbs, ya. These are modal verbs, ya, belong to modal verbs. Ini adalah miliknya modal verb and should be handled in the modal system, not in the future tense system. Nah, jadi katanya ini adalah merupakan, ya, modal verb, kata kerja modal, dan harus diperlakukan, ya, harus diperlakukan dalam sistem modal, tidak dalam sistem tenses, ya, tidak dalam sistem tenses, atau tidak boleh kita sebutkan ini sebagai nanti future tense. Itu argumen yang kedua. Oke. Argumen yang ketiga, ya, argumen yang ketiga itu adalah bentuk be going to tambah infinitive. Ya, ini merupakan, ya, this is, ya, ini sama bagusnya dengan menggunakan will shall untuk mengatakan future. Maksudnya untuk menandakan untuk future itu ini sama baiknya.
Maka ini juga termasuk di sini kita lihat be going to, ya, untuk mengatakan future dalam bahasa Inggris. Nah itu teman-teman ya, ada argumen untuk mengatakan tidak ada future, ya, tidak ada future dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini nanti ya, the present yang ada terdiri dari 4 bagian. Ada present simple, ada present continuous, present perfect simple, present perfect continuous. Demikian juga the past. Ini nanti akan ada video tersendiri, ya. Sir Nusradin akan menjelaskan satu persatu, ya. Akan jelas kapan digunakan, ya, bagaimana susunannya, cara membuat kalimat positif, negatif, interrogatif. Ini akan dijelaskan, ya, secara rinci satu persatu, ya. Nah demikian juga tentang future, bagaimana, ya, untuk, ya, mengatakan future dalam bahasa Inggris, tapi tidak ada future tense, ya. Ini akan dijelaskan dan kapan, ya, digunakan ini, ya. Jadi jangan untuk future itu jangan menggunakan hanya will shall dengan variasinya, tidak. Itu juga memang termasuk untuk mengatakan future, tapi bukan itu saja teman-teman, ya. Tidak terbatas dengan penggunaan will dan shall, ya. Jadi kita lihat kan kebanyakan orang-orang kita, ya, khususnya di Indonesia, karena sering diajarkan dengan menggunakan will shall ini sebagai bahan dasarnya untuk mengatakan future, semuanya pakai will. Misalnya, I will go to Jakarta tomorrow, I will teach my student tonight, semua pakai will gitu. It will rain soon, akan segera hujan, pakai will juga. Yang seharusnya ada, ya, untuk misalnya kan katakan untuk hujan segera turun, ya. Yang tepatnya adalah it is going to rain soon, hari segera hujan. Karena untuk ada tanda-tanda sesuatu yang kelihatan, tanda-tanda yang akan terjadi, ya, ke depan, itu kita gunakan itu be going to, ya. Jadi semuanya itu ada pada tempatnya kita gunakan, tidak semua pakai will gitu, ya. Oke teman-teman. Nah mungkin hanya sekian aja untuk pembahasan tentang tense, ya. Oke, kita review, kita ulangi lagi sedikit tenses dalam bahasa Inggris, ya. English has only 2 tenses. Bahasa Inggris hanya memiliki 2 tenses, the present and the past. Cuman ini ada bagian-bagiannya lagi, ya. Ada 4 bagian lagi, ini ada 4 bagian lagi. Oke. And there is no future tense in English, ya, atau English has no future tense. Bahasa Inggris tidak memiliki future tense. But tetapi there are a number of ways of expressing future time in English. Tapi ada banyak cara untuk mengungkapkan tentang future dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk mengklik like, share, dan subscribe, ya. Dan jangan lupa juga untuk memberi, ya, komen-komen. Hanya sekian saja. See you in the next video. Bye bye.